tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum kita mulai, ini profil saya, Bapak Ibu. Kalau yang sudah mengikuti webinar mungkin halaman ini membosankan ya. Tetapi bagi yang belum, mudah-mudahan tidak membosankan. Jadi nama lengkap saya Prihartono Setiawibowo ya. Terakhir ya di tahun 98 saya menyelesaikan ya pendidikan di D3 Politeknik UI. Saya ambil jurusan teknik mesin dan meneruskan ke strata 1 di Universitas Jayabaya ya. Mengambil jurusan yang sama yaitu teknik mesin ya. Secara perjalanan karir dari tahun 98 ya sampai kemudian hari ini sudah banyak ditempatkan ya di bagian-bagian yang saya merasa bersyukur Bapak Ibu karena ditempatkan di bagian yang tidak sama terus ya. Jadi pertama kali saya kuliah bekerja saya di bagian produksi, pernah juga di bagian engineering, di desain, kemudian di quality control ya, di PPIC ya, sampai terakhir akhirnya mutasi ke non teknis yaitu people development sampai memegang bagian HRD ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf gitu ya, yang pengalaman memegang HRD itu biasanya dari psikologi, manajemen, hukum gitu ya. Tetapi ini dari engineering. Ya, memang sudah beberapa beberapa orang gitu ya yang saya kenal langsung, melihat CV, melihat di profile LinkedIn gitu ya. Tetapi tentunya masih banyak sekali yang relevan dengan tracknya yaitu di manajemen, hukum maupun psikologi kalau untuk memegang HRD ya. Tetapi dengan perjuangan yang cukup berat, memang engineering ke HRD banyak yang harus dipelajari ya. Tetapi intinya tidak ada yang tidak mungkin ya. Ini buat saya ada dua hal yang saya bisa sampai menjadi konsultan SDM adalah pertama kesempatan, kedua waktu. Kesempatan artinya untuk diminta memegang HRD dan yang kedua waktu untuk belajar. Ya, jadi waktu itu cukup bergemuruh di hati saya gitu ya, engineering ke HRD. Mau ngapain saya gitu ya? Biasa di ranah teknik, tetapi di situ banyak sekali yang saya bisa lakukan ya. Misal gitu ya, membuat job desk karyawan, tetapi dulunya saya pernah di posisi itu. Ya, jadi pernah keliling ke banyak bagian, akhirnya saya bisa menyelami, oh ini di sini, keluhan yang ini di sini, kekurangan bagian ini begitu gitu. Ini sudah banyak berkecamuk ya atau menyimpan data di kepala saya gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada foto keluarga kecil saya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah di 9 Februari saya membangun rumah tangga. Alhamdulillah sampai hari ini akibat gocekan dengan istri saya dititipkan 4 orang anak ya, 3 laki-laki dan 1 perempuan ya. Dan ini sudah besar-besar, yang paling besar baru kuliah ya di semester 1, yang nomor 2 yang perempuan ini satu-satunya perempuan itu tadi yang saya bilang baru masuk kelas 1 SMP, yang nomor 3 kelas 3 SD, dan yang paling bontot ini baru sekolah di PAUD ya. Jadi beragam ya sekolah dan pendidikannya di keluarga kami begitu ya. Kemudian oke ya. Jadi kita masuk kepada tujuan webinar kita Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi ini tadi saya sudah ulang-ulang kenapa kita perlu belajar ini supaya kita bisa melakukan delivery, yang melakukan penyampaian ide, gagasan ya lewat presentasi di orang lain. Ya, hati-hati ya Bu, ke orang lain. Ya bukan ke diri sendiri. Kalau ke diri sendiri buat apa kita presentasi? Kita cukup mencatat, mengingat, menerapkan. Tetapi kalau orang lain kita perlu meyakinkan dia dengan presentasi. Ya, kalau nggak presentasi apa yang bisa dipahami oleh orang lain begitu ya. Ini tujuan dari webinar kita. Kemudian Bapak Ibu ya, jangan sampai lupa ya di satu tulisan ilmiah ya. Saya mengutip tentang ini ya, bahwa mendengarkan itu Bapak Ibu jauh lebih sulit daripada membaca. Ya, jadi sekali lagi mendengarkan jauh lebih sulit daripada membaca. Ya, maka 3 fakta ini saya kutip ya Bapak Ibu. Pertama ya, hanya 25 sampai 50% waktu kita untuk mendengarkan. Ya, harus kasih aja. Jadi 1/4 sampai 0,5% ya, 0,5% maksud saya. 1/4 sampai 50% waktu kita tuh lebih banyak untuk mendengarkan. Ya. Kemudian yang kedua, memori jangka pendek itu hanya mengingat 5 sampai 7 poin. Ya, dan yang terakhir, orang
akan dapat mengingat 10% dari apa yang mereka dengar dan 50% dari apa yang mereka baca. Berikutnya, ya, setelah kita tahu fakta mendengarkan seperti tadi, ya, pertama kita harus menyimpulkan apa? Kasihani pendengar kita. Jadi jangan sampai artinya 3 jam Bapak Ibu duduk di webinar, tapi begitu selesai teknik presentasinya tadi apa ya poinnya itu nggak ada yang nangkep. Ya, kasihani itu dalam arti bahwa oke, bagaimana effort kita ya menyampaikan sebuah presentasi akhirnya orang paham, oh ini yang disampaikan Pak Pri. Oh itu ya ide yang disampaikan Pak Panji. Oh itu ya info yang disampaikan Pak Ahmad Fikri. Jadi orang sudah mendapat satu kesimpulan. Oh gitu. Oke. Deal atau tidak itu nanti urusan si penerima info. Ya. Kemudian setelah kita mengkasihani, kita buat sesuatu Bapak Ibu supaya pendengar kita ini bisa mengingat ya atau menangkap apa yang kita sampaikan. Ya, ini paling penting ya. Kalau kita tidak menyampaikan sesuatu, begitu kita tanya Bapak Ibu paham enggak? Nah, itu kita harus berpikir ulang bagaimana supaya orang paham. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita sudah selesai presentasi, peserta masih bingung, itu harus dicatat berarti ada yang salah atau ada yang kurang ya dari cara kita menyampaikan pesannya gitu loh. Ya. Pak Dodi selamat bergabung Pak Dodi. Terima kasih Pak. Ya, safely riding, hati-hati di jalan. Ya, oke, nggak apa-apa. Tadi saya pikir Pak Dodi mana. Oke, saya lanjut ya. Baik, Bapak Ibu, ya, setelah kita menyiapkan apa yang harus bagaimana kita ya nanti menyiapkan dan sesuatunya. Kemudian ya di fase ini, di slide ini kita sudah langsung memikirkan bagaimana flow-nya, bagaimana step by step-nya. Ya, jadi pertama ya kita organisasikan dengan baik. Jadi yang mau kita sampaikan kita organize dengan baik. Nah, apa yang dimaksud organisasi ya? Di organize dengan baik itu apa maksudnya? Oke, ya. Di bawah gambar itu ada keterangan bahwa kita pastikan kita punya struktur presentasi yang baik. Ya, punya struktur presentasi yang baik. Nah, Bapak Ibu bisa mencatat ya di slide ini ya. Struktur presentasi yang baik minimal punya 3 struktur. Ya, jadi yang disebut what, ya, kemudian why, kemudian how. Ya, jadi cukup 3 aja, what, why, how. Jadi WWH. Ya, W2H. Ya, oke. Kenapa minimal 3? Ya, pertama gini. What itu artinya apa sih yang mau kita sampaikan? Ide kamu apa? Ide lo apa, Bro? Itu what kalimatnya, ya. Yang kedua, ya adalah why. Ya. Dari ide kita itu, terus kita tanyakan, kenapa sih ide ini yang harus disampaikan? Punya 10 ide, waktunya terbatas. Oke deh, gue ide ini aja deh yang gue mau sampaikan ke bos gue. Itu harus kita yang menentukan. Ya, why gitu ya. Jadi kenapa yang itu yang harus disampaikan. Nah, yang terakhir how. Bagaimana cara mengimplementasi atau mengeksekusi atau menjalankan. Ya, jadi simpel aja, what, why, how. Udah, Bapak Ibu tinggal kembangkan. Ya, mau jadi 10 halaman, mau jadi 15 slide, mau jadi bahkan 100 slide, itu tergantung bagaimana Bapak Ibu mengembangkan. Ya, jadi jangan gerabak-gerubuk membuat materi presentasi. Ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu ya organisasikan dengan baik. Nah, yang kedua, ilustrasikan dengan baik. Ya, kadang gini, slide presentasi itu bukan bagaimana kita terampil membuat PowerPoint, bukan. Ya, ingat ya, PowerPoint itu cuma alat bantu. Seperti kita nih mau majang foto keluarga, ya, kita mau pajang di ruang tamu tapi belum ada paku yang kita mau tempel ke tembok. Ya. Nah, ilustrasi itu ibaratnya kayak palu atau martil yang kita mau pukul paku itu masuk ke tembok. Ya. Jadi jangan terpaku juga dengan palu atau martil, batu bisa, besi bisa, kayu yang jati juga bisa untuk memukul. Ya, tinggal tembok atau tembok itu tembus nggak dengan kayu atau hanya dengan batu, itu aja kan masalahnya. Ya. Nah, ilustrasikan ini artinya bagaimana Bapak Ibu? Ya, kita bikinkan gambar kah, atau cerita, atau perbandingan, ya, supaya orang lain lebih mudah untuk menangkap atau menyimpulkan
cerita yang kita sampaikan. Ya, jadi harus hati-hati. Banyak orang presentasi memang dengan materi PPT, ya. Tetapi kalau orang IT, katanya nih Bapak Ibu, belakangan saya dengar nggak harus kok. Mereka katakan punya software sendiri untuk presentasi. Itu orang IT. Lah kalau saya bukan orang IT, mau presentasi mendevelop software atau meng-create software sendiri, waduh nyerah, saya angkat tangan. Saya masih pakai PPT, ya. Bahkan Bapak Ibu, ini perlu disimak. Kalau dalam sebuah kesempatan, materi PPT udah matang, udah bagus, pokoknya tinggal menyampaikan. Kemudian mati lampu. Di tempat yang kita mau menyampaikan mati lampu dan tidak ada genset. Ya, hati-hati ya, mati lampu nggak ada genset. Jangan sampai kita jadi mati kutu. Jangan sampai kita jadi mati gaya. Waduh, kusut deh nih pikiran gua karena mati lampu lagi gimana? Jangan. Ya, saya punya satu cerita. Ya, pernah 2 hari training Bapak Ibu di klien. Ya, ini kebetulan memang secara apa ya, secara kelengkapan infrastruktur memang belum begitu bagus, sehingga kantor ini nggak punya genset. Begitu mati lampu ya sudah menikmati. Lampu itu mati dinikmati aja, buka jendela, ya buka kaca gitu. Dan itu terjadi ketika saya pelatihan. Dan pelatihan itu infonya memang mati lampunya agak lama dan tidak mau digeser. Dan saya juga nggak mau digeser, kenapa? Kalau udah ngegeser merusak jadwal. Ya, biasanya instruktur, trainer, konsultan itu jadwalnya sudah ada. Jadi kalau ngegeser harus lihat jadwal lagi. Saya sepakat dengan kepala kantor itu tidak menggeser. Gimana caranya? Oh, gampang ya. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Kaca dan hordeng di ruang pelatihan saya suruh buka. Buka semua Bapak Ibu, kacanya buka, hordengnya buka. Jadi cahaya dan udara masuk. Ya, bayangkan Bapak Ibu kalau pelatihan mati lampu kan pasti mati AC. Ya, orang-orang yang kita nih terutama Jabodetabek, AC mati itu udah pada keringetan. Kecuali kita materinya atau trainingnya di puncak. Ya, kita nggak perlu AC tuh. Tinggal buka jendela, waduh silir banget. Tapi ini Jakarta coba ya. Kemudian setelah buka jendela, buka kaca, udara mulai masuk, gitu kan ya. Kemudian di ruang pelatihan ada flip chart. Ya, Bapak Ibu tahu flip chart ya. Jadi lembar kertas yang kalau kita tempelkan di whiteboard kita bisa buka satu persatu sambil menerangkan. Jadi apa yang ada di otak saya jelaskan lewat flip chart. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu presentasi hanya berpaku pada materi PPT, ya udah deh, mati gaya. Saya pastikan Bapak Ibu mati gaya dan pasti minta reschedule. Ya, dan itu udah wasting time tuh, buang-buang waktu, buang duit. Kalau uang apa bisnis itu bilang wasting time itu udah buang-buang waktu. Ya. Nah, jadi akhirnya apa? Ya, waktu itu kalau nggak salah 2 atau 3 jam mati lampu. Saya terangkan dengan flip chart dan dengan apa? Dengan ide, gagasan atau materi yang udah tersimpan baik di otak saya. Ya, karena memang menguasai, akhirnya di flip chart saya buat satu penjelasan. Ya, kemudian interaktif dengan peserta tanya jawab gitu ya. Karena 2 hari, di hari pertama mati dan hari kedua aman, listriknya aman. Nah, saya tanya bagaimana dengan kepala kantor tadi, bagaimana Pak kesan ataupun teman-teman saat kemarin mati lampu saya tetap ngajar. Oh, bagus kok. Mereka juga paham, menerima. Ya kalau gerah-gerah dikit wajar Pak, karena namanya mati lampu kan berarti AC nggak bisa nyala. Ya, artinya apa? Suara customer meyakinkan saya bahwa ya PPT itu nggak selamanya jadi andalan atau software secanggih apapun kalau mati lampu wah udah nggak kepake Bapak Ibu ya, harus pakai imajinasi atau teknik lain yang kita bisa sampaikan ke para peserta kita. Nah, yang terakhir setelah diilustrasikan itu kita ulangi ya, diulangi itu artinya apa Bapak Ibu? Saya seringkali menggunakan kalimat repetition ya, kalimat pengulangan ketika misalnya habis break terus kita mulai kembali dengan materi yang baru. Itu biasanya materi yang sebelum break saya akan tanya satu persatu. Kalau orangnya terbatas maka satu orang itu pasti akan dapat satu pertanyaan ya. Nah, dari situ saya menangkap bahwa oh mereka menguasai, oh sebagian menguasai, oh 3/4 menguasai. Jadi saya senang ya, kita juga harus bisa menilai diri sendiri Bapak Ibu ya, orang lain accept atau tidak apa yang kita sampaikan itu juga jadi bahan masukan. Kalau semuanya pada nggak ngerti, waduh, kita harus galau tuh. Ada apa nih dengan gaya penyampaian kita? Ya, jadi jangan berpuas diri ya. Makanya saya selalu menyampaikan Bapak Ibu setiap melakukan presentasi, pelatihan ya, mintalah masukan kepada peserta. Kalau di pelatihan biasanya ada satu
satu form atau satu angket yang kita sebarkan ke mereka. Jadi kita ingin melihat bagaimana peserta itu satisfy atau tidak, ya, puas atau tidak terhadap apa yang kita sampaikan, ya. Oke, baik. Mbak Siva nanti diingatkan kalau saatnya tanya jawab ya. Baik Pak, siap. Oke. Berikutnya Bapak Ibu kita masuk di presentasinya, ya. Oke, ya. Di sini akan saya sharing. Yang pertama adalah tipe presentasi. Jadi tipe presentasi itu gini, ya. Apa yang saya sampaikan bukan berarti harga mati yang Bapak Ibu menjadikan satu pegangan wajib, tidak, ya. Karena buat saya dan harusnya juga buat Bapak Ibu ini, ya, referensi ilmu itu tidak boleh dari satu atau dua sumber. Kenapa? Karena kalau cuma satu atau cuma dua, wawasan kita jadi sempit, ya. Kadang-kadang kan orang Indonesia gitu, punya referensi sempit tetapi menyampaikan ke orang lain seperti referensinya nih yang terbaik, yang terunggul gitu ya, yang ada di muka bumi, bahkan bukan cuma di Indonesia tapi di muka bumi. Ini kan jadi sombong akhirnya, ya. Nah, makin banyak referensi, kita jadi makin banyak apa ya? Makin banyak cara, ya, makin banyak solusi, ya, sehingga kalau ketemu masalah ini, saya pakai solusi ini, ketemu masalah ini saya pakai senjata ini, ya, karena nggak semua masalah senjatanya sama. Ya, ketemu waktu presentasi ini, misal Bapak Ibu, ya, saya ingin tanya dulu deh ke peserta, ya. Saat presentasi ketemu orang, ya, sebenarnya dia menguasai apa yang kita sampaikan, ya. Tetapi memang dasarnya nih orang mau nguji kita, ya, mau nguji kita. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu ada nggak yang pernah ngalamin, ya, kita presentasi satu topik, satu materi, satu hal, orang itu sebenarnya lebih senior, lebih kita, ya, lebih paham dari kita. Cuma memang kerjanya jahil gitu loh, ya, tukang ngerjain orang di muka umum. Saya pernah itu Bapak Ibu, tapi saya mau mendengar dulu jawaban Bapak Ibu, ya, dua orang saja atau satu sharing, ya, itu gimana, pernah ngalamin nggak, tahu kemudian solusinya ngapain, ya. Saya mau coba di siapa ya, Pak Munawir boleh deh, Pak Munawir. Pak Munawir, halo. Oke, Pak Munawir lewat. Pak Kusdian hadir di depan laptop. Pak Kusdian. Ya, Pak. Ya, Pak Kusdian, jelas apa yang saya sampaikan? Masih ini, Pak, menyimak, Pak, menyimak. Oke, artinya gini, Bapak apakah pernah kalau presentasi, kemudian ada yang bertanya, sebenarnya nanyanya itu jahil, Pak. Dia mungkin lebih paham dari penguasaan materi kita. Tetapi dia nanyanya jahil, Pak, pengen ngetes nih, aduh Pak Kusdian paham nggak nih? Jangan cuma ngoceh doang, misalnya gitu. Pernah nggak ngalami, Pak? Belum sih, Pak, belum. Oh, belum. Belum. Oke, Bapak Ibu, siapa yang di ruangan Zoom ini pernah ngalami apa yang saya tanyakan? Boleh sharing sedikit? Nah, Kang Pri. Siapa? Ya. Oh ya, Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Gimana Pak Ahmad? Jadi memang tahu seperti apa yang Kang Pri sampaikan, bahwa memang orang itu ya mungkin nggak lebih tinggi dari kita, ya, selevel dengan saya, ya. Memang dia terkesan pada saat dia menanyakan itu ngetes, menguji. Ya, kalau dari trik saya mudah-mudahan sama dengan trik dari Kang Pri, ya. Saya gambarkan dulu seperti apa pertanyaan itu, saya jawab versi saya. Terus saya kembalikan ke dia. Nah, kira-kira kalau menurut Anda seperti apa? Cocok nggak dengan saya maksud? Gitu aja, simpel. Oke. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Fikri. Ini kakak kelas saya yang experience-nya cukup banyak nih. Makasih ya Pak Ahmad. Ya, Mbak Siva, nanti ada suara yang masuk tapi belum ada kepentingan, boleh dibantu ya. Siap, Pak. Ya. Nah, Pak Ahmad atau Bang Ahmad saya panggil, dan Bapak Ibu, saya pernah ngalamin begini, ya. Ketika saya dikomentari, diberi masukan, saya langsung apresiasi. Saya sebut saja misalnya ini Pak Fulan, ya. Pak Fulan, terima kasih banyak. Salah satu referensi saya belajar ini adalah Bapak. Ya, kita apresiasi. Ya, jadi apa yang tadi Bapak tanyakan, misal kita memang betul-betul nggak tahu apa yang ditanyakan, kita harus bilang saja, ya, saya akan cari referensi yang lebih tajam, yang lebih lengkap atas pertanyaan Bapak, ya, tidak kurang dari 2 hari jawaban itu saya akan sampaikan ke Bapak. Ya, jadi kita instruktur tuh punya komitmen menjawab apa yang ditanya. Ya, jadi di kesempatan ini saya mau bilang begini,
instruktur atau presenter bukan dewa. Ya, ini juga bukan dewa 19 bukan ya, tetapi bukan dewa yang selalu bisa menjawab. Ya, ini saya sering, Bapak Ibu pasti sering mendengar kalimat ini ya. Jadi presenter bukan dewa yang bisa selalu menjawab. Justru dengan adanya kita suatu ketika tidak bisa menjawab, itu merefleksikan bahwa kita memang benar manusia gitu, bukan dewa. Tetapi jangan terlalu banyak. Saya juga diajarkan senior saya dulu ketika di corporate, jangan terlalu banyak nggak bisa jawab. Kalau banyak nggak bisa jawab, ya memang sebenarnya kita nggak layak untuk duduk di depan, atau paling tidak di bangku webinar ini gitu. Ya, jadi harus juga banyak belajar. Tetapi ya Bapak Ibu, ini menjadi satu pegangan buat kita ya. Tetapi kalau dia sudah kelewatan, tidak puas, kita tidak bisa jawab, tapi dia masih nyerocos dan menanya terus, ingat ya, instruktur punya hak ya, sampai yang paling ekstrim mengeluarkan orang itu kalau ini offline ya, kalau dia sudah mengganggu acara kita. Jadi benar-benar terlihat bahwa dia memang tidak suka kalau kita nggak bisa jawab. Ya, ini juga harus kita mainkan peranan kita. Jadi kalau kita anggap sudah mengganggu, tetap dengan cara yang santun kita bilang, Bapak Ibu, mohon maaf sudah terlalu jauh jalurnya dan saya kok melihat Bapak Ibu tidak selalu puas dengan apa yang saya sampaikan. Karena ini takut mengganggu yang lain, boleh Bapak Ibu untuk bisa keluar dulu dari ruangan pelatihan. Ya, ini juga bisa nih, bisa dilakukan, tapi memang ini sudah langkah yang paling akhir. Ya, karena kalau kita diamkan di dalam dengan tipikal seperti itu, ini malah mengganggu. Nah, kalau dalam corporate dan kita orang internal trainer, kita harus sampaikan ke HRD. Ya, tadi ada peserta namanya ini, dia berperilaku gini, ya, tolong dong direview kalau dia untuk menjadi peserta. Ya, karena dengan tipikal kayak gini dan dia udah senior, selalu dia akan membuat gaduh suasana pelatihan ketika yang membawakan junior dia. Ya, ini juga harus disampaikan ke HRD biar HRD yang ngatur. Ya, ini juga sama ilmu ini. Ya, juga kita tidak perlu emosi bahwa kalau kita nggak ngerti, Bapak kenapa nanya gitu? Bapak nggak tahu ya kalau saya nggak bisa, jangan kayak gitu. Ya, tetap kita memancarkan aura bahwa pertanyaan itu bagus. Ya, nyatanya kita nggak bisa, kita sampaikan, Bapak memang saya belum sampai referensi mencari pertanyaan yang bisa saya jawab. Jadi dalam 2 hari saya akan hubungi Bapak untuk menjawab. Ya, kalau internal gampang, lebih dari 2 hari kapan kita bisa ketemu. Tapi kalau sudah klien orang lain, kita ketemu aja di hari itu Bapak Ibu, kita langsung minta nomor WhatsApp-nya. Ya, nomor WhatsApp-nya dapat dan harus komit. Kita bilang 2 hari kita harus cari referensinya. Ya, udah ketemu tuh, bukan baru nyari tapi sudah ketemu. Ya, tuntutannya sampai ke sana Bapak Ibu, tanggung jawab. Jadi juga jangan sampai niat kita menyampaikan ngerti nggak ngerti itu masa bodoh, jangan. Ya, itu bukan presenter yang baik. Jadi presenter yang baik belajar menjawab dengan bijaksana ketika kita tidak tahu dan memberikan jawaban, ya berkomitmen memberikan jawaban di lain hari. Ya, kalau kita melakukan itu, ini saya ngalami sendiri Bapak Ibu, insya Allah deh, ya klien itu ngerti bahwa suatu saat orang akan deadlock, tapi dia punya komitmen mencari jawaban di tempat lain, mencari jawaban dengan referensi lain. Ya, jadi orang lain kalau dia berdiri seperti posisi kita dan ngalamin mungkin gue juga akan melakukan hal yang sama tuh kalau udah deadlock gimana gitu. Ya, Bapak Ibu, ini ilmu nih, ya yang mungkin kalau presentasi di jam terbang yang masih rendah, mohon maaf, bisa saja belum ngalamin, tapi suatu saat Bapak Ibu pasti ngalamin. Ya, kalau ngalamin sudah siap apa yang harus dilakukan. Ya, baik ya, saya lanjut lagi. Nah, presentasi itu ada beberapa tipe, diantaranya ya di webinar ini saya akan sharing 3 hal, ya 3 tipe, yaitu yang pertama namanya orientasi pada pertanyaan. Ya, nah orientasi pada pertanyaan ini maksudnya apa? Ya, jadi kita diminta untuk menjelaskan ya suatu keputusan atau meminta persetujuan. Ya, jadi suatu keputusan atau meminta persetujuan. Ya, misal katakan proposal improvement, ya. Proposal promosi karyawan, promosi rencana renovasi gedung kantor, ya, atau rencana penambahan sarana transportasi, banyak hal ya di lingkungan organisasi kita gitu loh, ya. Nah, isi dari orientasi ya, tipe presentasi yang berorientasi dari pertanyaan, isinya apa aja? Ya, pertama yaitu masalah. Sampaikan gitu ya bahwa kalau orangnya banyak, kendaraannya terbatas, maka operasional kantor kita terganggu nih Pak, Bu, itu jadi masalah.
Ya, latar belakang juga kita sampaikan ya. Dengan tingginya volume penjualan berarti tinggi juga ya frekuensi visit kita ke customer, ke klien, maka perlu penambahan armada transportasi kita ya. Yang berikutnya adalah alternatif solusi ya. Nah, dengan perihal tadi yang sudah saya sampaikan, maka solusinya cukup dua Bapak Ibu. Kita beli unit baru atau kita sewa. Ya, sewa unit di tempat penyewaan. Ya, nanti kita lihat, kita dengar apa yang menjadi keputusan atasan atau katakan pimpinan perusahaan. Ya. Nah, yang terakhir kita sampaikan apa nih kelebihan dan kelemahan masing-masing solusi. Nah, jadi oke, Bapak Ibu, kelemahan kalau kita punya unit gini, kelemahannya ini. Tapi kalau kita akhirnya nyewa, kelebihannya ini, kelemahannya ini. Ya. Atasan itu dalam konsep manajemen sederhana sekali Bapak Ibu, ya. Paparkan alternatif solusi menurut kita. Ya, jadi sekali lagi paparkan alternatif solusi dari kita. Tugas mereka mengambil keputusan, tugas kita mempersembahkan atau mempropos, ya, mengusulkan. Ya, jadi jangan sampai mengambil alih tugas atasan. Tugas atasan mengambil keputusan, kita yang ngambil keputusan. Ya, kita di SP. Ya, tugas kita mengusulkan, udah selesai. Masalah yang mana terserah bos kita. Ya, tetapi ya bos juga kemudian jangan lagi kemudian menunggu tanpa kejelasan sehingga kita yang presentasi pun kok nggak ada keputusan-keputusan. Minimal kalau di reject ya kita harus disampaikan, harus menerima. Oke, saya menyetujui tetapi kita jalan 6 bulan lagi. Ya, atau saya tidak menyetujui karena harganya terlalu tinggi, coba review kembali. Ya, atau oke, minggu depan kita jalan dengan solusi yang pertama. Ya, ini semua adalah pengambilan keputusan. Ya, jadi Bapak Ibu yang harus disampaikan atau harus dipahami adalah presenter bukan decision maker. Ya, kalau presenter juga decision maker ya berarti Bapak Ibu jadilah presenter juga bos di sana. Ya, berarti artinya eksekutor ya Bapak Ibu, yang presentasi Bapak Ibu, pengambilan keputusan Bapak Ibu, ownernya Bapak Ibu. Jadi semuanya masih satu badan gitu ya. Nah, ini kelihatan tidak bukan tidak bagus tapi belum belum ada pemisahan atau pendelegasian tugas ya, karena mungkin satu dan lain hal akhirnya belum banyak personil di organisasi atau di kantor itu ya. Itu ya Bapak Ibu, jadi sekali lagi presenter bukan decision maker. Decision maker kasih bos kita, kasih atasan kita untuk mengambil keputusan apa yang kita present ya atau yang kita sampaikan. Yang kedua di materi kita adalah piramid. Ya, ini iseng aja nih, saya coba mau tanya bentuk piramid kayak apa sih? Mbak Siva coba bantu deh, bentuk piramid kayak apa sih Mbak Siva? Kayak segitiga, Pak. Kayak segitiga ya, bener nggak tuh Pak Rahman Setia? Pak Rahman? Oke, ya, saya Pak, betul, Pak. Oh iya, Pak Rahman? Betul, Pak. Oke, ya. Ini memastikan aja bahwa kita di depan device nggak ngantuk ya. Kalau sudah join dari tadi, kemudian nggak menyimak, nggak paham, memang harus dibangunkan kadang-kadang dengan cara yang seperti itu, ya. Baik, tipe kedua ya kita menyebutnya dengan istilah tipe piramid, ya. Kita lihat apa tujuan tipe piramid? Menjelaskan suatu keadaan biasa seperti di surat kabar, ya. Jadi dari mulai dasarnya seperti apa yang masih meluas gitu ya, naik dikit makin tajam di atas, artinya makin rinci. Oh ya, apa sih sebenarnya peristiwa itu, apa sih sebenarnya informasi itu gitu loh ya. Nah, di sini triknya disampaikan adalah paragraf pertama menjelaskan masalah dengan bahasa yang menarik ya. Misal ya sudah hotline-nya misalnya gini deh, ini mohon maaf ya, ini contoh nyata Bapak Ibu. Di beberapa waktu lalu kita tahu gitu ya, di negara kita khususnya Jakarta deh ya, ada satu surat kabar yang sangat terkenal, lampu merah. Betul ya, pasti Bapak Ibu pernah tahu ini. Lampu merah itu bahasa jurnalistiknya mohon maaf sekali kalau ada yang punya keterlibatan, kalau ada yang pernah berhubungan ya. Saya mempelajari, saya nggak pernah langganan. Karena apa ya,
Ya pertama korannya lumayan sangat rendah harganya, terus bahasa jurnalistiknya kurang baik. Ya, Bapak Ibu kalau sudah di halaman pertama jadi headline dan tulisannya merah, mohon maaf ya, biasanya bahasanya seronok. Ya, tapi nyatanya mereka juga beredar. Ya, surat kabar yang sudah punya izin beredar berarti resmi menurut negara. Ya, nyatanya itu resmi. Tetapi kalau Bapak Ibu mau tahu, ya, lampu merah itu surat kabar yang nggak banyak disukai oleh perempuan, karena bahasanya terlalu banyak mendiskreditkan perempuan. Saya waktu itu tahun berapa ya, ketika kawan-kawan supir, ya mohon maaf gitu ya, kawan-kawan supir kantor itu kalau belum dapat perintah dari bos kan baca surat kabar. Nah, yang jangkau sama kantongnya itu kalau dulu nih mohon maaf gitu ya, pos kota sama lampu merah. Kompas itu nggak kebayang sama mereka, itu koran eksekutif katanya ya. Nah, lampu merah itu buat mereka seperti hiburan. Ya, saya tanya gitu, buat apa? Ya sebagai laki-laki kadang-kadang hal-hal kayak gini nggak tahu ya. Kalau saya ngerasa perlu, saya tuh maksudnya supir yang ketika waktu itu saya tanya apa sih urgensinya membeli lampu merah gitu. Terus saya perhatikan apa sih isinya, ternyata bahasanya vulgar. Ya, bahasanya vulgar. Nah, artinya surat kabar itu ketika membuat headline yang begitu membakar gitu ya, membuat penasaran, ini isinya apa, akhirnya kemudian didalami. Nah, pendalaman itu yang tadi saya sampaikan sebagai apa? Sebagai paragraf 1 menjelaskan masalah yang menarik. Ya, misal katakan gini deh. Wanita di persimpangan jalan dengan memakai rok mini. Nah, itu dengan bahasa judul yang vulgar aja orang-orang sudah wah, apa nih endingnya apa nih? Ya, kemudian disebutkan nih di tipe piramid paragraf seterusnya menambahkan detail dari masalah. Nah, detail itulah yang kalau mohon maaf sekali lagi surat kabar lampu merah itu yang ditunggu-tunggu endingnya sebenarnya sama mereka-mereka yang baca. Tapi memang betul-betul vulgar Bapak Ibu. Vulgarnya tetap masih memakai kaidah jurnalistik, tapi apa ya, kalau teman-teman wartawan bilang yang levelnya paling rendah lah gitu ya. Nah, itu saja membuat oplahnya mereka itu tinggi dengan harga yang terjangkau dan setiap hari makin meningkat. Itu mereka membuat itu menjadi apa ya, satu peluang bisnis yang bagus gitu loh Bapak Ibu ya. Itu yang disebut kita tipe piramid ya. Yang berikutnya ya tipe presentasi berikutnya adalah yang disebut tipe meaty sandwich. Ya, tipe meaty sandwich seperti kayak hamburger. Ya, dia punya susunan itu awal, tengah dan akhir. Ya, jadi menjelaskan sub-sub topik. Ya, contoh ya, misalnya satu perusahaan punya kebutuhan penambahan jumlah armada gitu ya, yang ingin disewa dari penyewaan kendaraan ya gitu. Nah, di bagian awal disampaikan ya bahwa pertama ya mobil-mobil kita sudah tua ya, nggak kuat lagi beroperasi dengan jam yang tinggi maupun rute yang jauh ya. Terus yang kedua di tengah gitu ya, pentingnya mereview kondisi kendaraan seperti itu ya, perlu ada satu solusi gitu ya. Pertama mengganti unit gitu ya, atau bahkan kita menyewa unit. Jadi yang sudah kita anggap expire gitu ya masa pemakaiannya, maka perlu kita jual. Terus yang terakhir itu isinya alternatif solusi ya. Jadi misalnya bahwa kendaraan ini sebaiknya kita beli gitu ya dengan kelebihan kekurangannya gini ya, atau solusi kedua kita sewa tentunya dengan kelebihan dan kekurangannya yang gini gitu ya. Jadi di situ disampaikan, jadi urutannya jelas ya. Tipe presentasi yang seperti hamburger gini jadi jelas ya Bapak Ibu urutannya gitu ya. Nah, oke, baik, kita masuk ke tahap rencana Bapak Ibu ya. Yang pertama ya, jadi setelah kita pikirkan tipe apa yang mau kita pakai gitu ya, kemudian kita masuk ke tahapan planning. Ya, tahap rencana yang pertama ada yang disebut tujuan presentasinya mau ngapain. Ya, mengambil keputusan, hanya men-sharing sebuah pengetahuan ya atau apa gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita tanya ya, siapa sih pendengar kita? Ya. Jadi belum membuat materi ini ya.
kita tanya dulu siapa pendengar kita, ya. Siapa audiens kita itu sangat penting Bapak Ibu, ya. Karena gini, saya mau bilang ya, materi teknik presentasi saya ini ya, kalau sudah masuk di level anak sekolahan atau di perguruan tinggi, biasanya saya poles sesuai kebutuhan mereka. Atau kalimat-kalimat atau istilah gitu ya, yang saya gunakan sesuai dengan segmen umur mereka. Ya. Kita bisa bayangkan kalau materi untuk corporate atau kantor, ya, kemudian saya bawakan di materi katakan anak sekolah, ya, yang butuh kompetensi untuk bagaimana bisa melakukan teknik presentasi, itu nggak nyambung, kan? Walaupun judulnya sama teknik presentasi, tapi ini untuk anak SD. Ya, saya pernah tuh melakukan itu. Bayangkan ya, anak SD harus maju di kelas dengan gaya dan penampilan yang sangat sederhana, apa adanya, itu nggak gampang kita memoles. Ya, saya lebih mudah memoles orang belajar presentasi tetapi di corporate ataupun mungkin di bangku kuliah. Ya, karena dikasih tahu sekali udah ngerti karena sudah dewasa. Lah kalau anak SD, ya, oke ya anak-anak, kita duduknya jangan atau diri tidak hanya di satu titik. Ya, gitu loh. Nah, kalau orangnya pemalu, Bapak Ibu, nggak ada yang berani di tengah, adanya berani di pinggir. Ya, di pinggir pun dia sudah nyender di mana, di kursi ataupun di meja belajar mereka. Ya, padahal kalau untuk presentasi kita bisa di tengah, bisa menjangkau siapa audiens yang ada di depan kita, kan gitu teorinya, ya. Nah, yang kedua masih penting juga di masalah siapa pendengar kita, ya. Jangan coba-coba kita mau terlihat canggih, ya. Kita lupa audiens kita siapa, ya. Tetapi kita pakai bahasa-bahasa yang nggak dimengerti. Misalnya, banyak kata-kata sisipan bahasa Inggris, ya, yang kita sebenarnya pengen terlihat hebat, tetapi audiens kita malah nggak ngerti. Ya, ini kadang-kadang kita suka lupa nih Bapak Ibu, ingin terlihat hebat. Ya, saya pernah ngalami di satu corporate, ya, materinya sama tetapi ada untuk level supervisor ke atas sama untuk tingkat operator. Ya, saya pelajari itu ternyata ya mereka yang hampir 100% tidak banyak mengerti dengan kata-kata bahasa Inggris, itu banyak redaksi yang saya hilangkan atau saya gantikan dengan kalimat yang mereka mudah memahami. Ya, dan lebih banyak menyampaikan dengan bahasa gambar ketimbang tulisan. Ya, level-level di bawah itu nggak usah yang dipakai yang ruwet-ruwet dan ribet. Ya, kita mau kelihatan canggih, mohon maaf gitu, nanti malah terkesan di mata mereka ini kok trainernya malah terlihat bodoh begitu ya, karena mereka nggak bisa memahami apa yang mereka mau. Ini hati-hati Bapak Ibu, sebagai presenter harus peka terhadap lingkungan. Ya, kalau udah banyak ngobrol, sudah banyak bergosip ria ya di meja-meja belakang, kita juga jangan asik meneruskan materi kita. Ya, iseng ya kan, kasih lempar pertanyaan, kasih kuis. Mereka bisa atau tidak begitu loh, ya. Ini yang perlu kita pahami ya. Yang kedua adalah struktur presentasi. Ya, struktur presentasi dengan tipe presentasi apapun ya, saya sudah sampaikan harus punya struktur. Ya, paling tidak, paling jelek itu 3 tadi saya sampaikan, what, why, dan how. Kemudian yang ketiga adalah argumentasi pendukung, ya. Nah, yang terakhir adalah subtopik, ya. Subtopik itu kalau dalam bahasa Indonesia bolehlah kita sebut dengan paragraf penjelas. Jadi ada paragraf utama dan paragraf penjelas, ya. Nah, subtopik itu untuk mendetailkan apa yang ada di paragraf utama, ya, kurang lebih itu untuk meyakinkan yang kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh orang lain, ya. Next Mbak Siva. Oke, saat presentasi tentunya di tahap awal ya, buat satu kondisi kita bisa menarik perhatian pendengar. Ya, banyak cara-cara yang kita lakukan, misalnya gini. Saya kalau offline itu biasanya membuat satu gerakan yang mereka tuh di awal terhentak gitu, apa nih gitu ya. Nah, biasanya saya meminta mereka fokus mendengarkan saya, terus saya bilang misalnya gini, silakan berdiri, terus berdiri bilang thank you. Ya, saya bilang duduk kembali, sit down please, terus dia harus bilang thank you sure, dan seterusnya. 2 kali saya ulang, membuat di awal itu kita merasa siap-siap nih. Ya, pelatihan ini nggak main-main, jadi tolong serius. Itu juga bisa membuat menarik perhatian pendengar. Nah, kalau online saya biasanya gitu, tulis kolom chat, misalnya saya tadi siap belajar,
atau saya tanya masing-masing peserta ya, dinas di mana, sekarang profesinya apa, lokasi di mana, itu juga salah satu hal yang menarik. Kenapa? Karena orang begitu datang, aduh saya disapa nih, ya. Jadi kita membangun chemistry nih, Bapak Ibu, itu penting ya. Terus buat satu tema, ya. Kita presentasi nggak mungkin tanpa tema, ya. Terus yang berikutnya jelaskan struktur presentasi, ya. Jadi Bapak Ibu, pertama saya akan sampaikan overview, kemudian beberapa fakta dan data, terakhir akan saya kemukakan solusi saya apa. Itu struktur presentasi, ya. Terus yang terakhir, bangun hubungan yang baik dengan pendengar, ya. Jadi jangan merasa apa yang kita sampaikan semua orang ngerti, belum tentu, ya. Tanyakan, misalnya tadi itu Pak Taufik gimana, ada pengalaman apa, terus kemudian Pak Sutresno, Pak Rahman, dan seterusnya, ya. Kita sapa, ya, dan cukup adil. Kita juga harus berlakukan, misalnya kalau tadi yang ditanyakan laki-laki, juga jangan sampai lupa sama yang perempuan, ya. Begitu juga, jangan perempuan terus, laki-lakinya tidak, jadi ada perimbangan. Itu juga yang disebut membangun chemistry, ya. Next. Kemudian masih di tahap awal, ya, kita ngapain presentasi, ya. Kita harus tahu dulu tujuannya apa, ya. Walaupun tadi misal Pak Rahman menjadi trainer pengganti menerangkan CSR, kan dia harus tanya, ya kan, kita atau saya sebagai pengganti ini mau menyampaikan apa, kalaupun iya pelatihan materi apa, itu semua harus ada tujuannya, ya. Jadi kita harus pastikan tujuan kita apa nih, Bapak Ibu, ya. Misal tadi satu perusahaan mau menggantikan unit kendaraannya, tujuannya apa, ya menggantikan unit-unit yang sudah tidak layak dioperasikan misalnya, ya. Terus apa poin-poin utama yang hendak disampaikan, ya. Misalnya oke, kita punya kendaraan Kijang tahun sekian dengan jarak tempuh yang jauh, dengan jumlah jam perjalanan yang tinggi, juga tidak mungkin efektif memakai kendaraan ini. Yang ada tengah jalan mobil. Jadi jangan sampai terlupa. Next. Oke, ya. Yang berikutnya adalah, ya, tidak ada kata lain, sampaikan, deliver, ya, sampaikan, ya, tentunya dengan tidak terburu-buru, ya, juga tidak dengan terlalu lambat, ya. Saya waktu awal-awal melakukan presentasi dan sampai hari ini saya merasa, ya, masih membawakan itu dengan tempo yang agak cepat katanya, ya. Ini pun saya merasa sudah mengurangi intensitas itu. Entah kenapa bawaan saya itu memang kalau kerja inginnya cepat, Bapak Ibu. Ya, kalau melamar di kereta api cepat mungkin diterima kali ya, Bang Ahmad Fikri. Ya, nggak tahu kenapa ya, ketika lulus SMA kalau ikut psikotes tuh, Bapak Ibu, yang tes Kraepelin dan Pauli itu, ya hasil dari psikotes saya termasuk yang cepat dan konsisten. Itu hasil psikotesnya begitu. Nah, setelah jadi HRD saya ngerti apa maksud tes Pauli dan Kraepelin. Ternyata tes itu mengutamakan orang yang tahan stres atau tidak bisa dilihat hasil Kraepelin dan Paulinya. Ya, jadi konsisten grafiknya gitu ya, nggak turun gitu kan. Terus kemudian dalam waktu yang lama. Ya, jadi begitu kita ngitung cepat, naik ke atas gitu, naik ke atas kan gitu ya. Dengan para psikologis itu begitu ya. Nah, di slide ini Bapak Ibu disarankan tidak lebih dari 5 menit. Ya, tetapi kita jangan terlalu kaku ya. Artinya gini, patokan tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi yang panjang, saya pikir ya 5 menit udah kelamaan. Ya, silakan saja. Tadi juga ada di beberapa slide dengan Bapak Ibu masuk pertanyaan gitu ya, ada yang bertanya, mau tidak mau saya pasti lebih dari 5 menit. Ya, ini sebagai pegangan saja. Next. Nah, setelah itu semua tadi sudah kita pahami ya, masuk di tahap akhir nih, Bapak Ibu. Nah, tahap akhir itu artinya boleh kita bilang di halaman baru, ya, atau slide baru ya. Ya, akhirnya kita bikin slide baru, kemudian tema baru, terus ringkasannya apa? Ya, jangan sampai lupa ya, resume dari sebuah teknik presentasi harus kita sampaikan ya. Supaya apa? Supaya tadi misalnya Pak Tresno ngakui terlambat baru masuk di slide berapa, atau Ibu siapa yang terlambat, itu dengan meresum orang akan paham, oh jadi dari awal tuh bicarakannya ini. Ya, sebenarnya kan gini, terlambat tidak terlambat semua hak Bapak Ibu. Ya, secara aturan terlambat memang rugi gitu ya, tetapi sebagai instruktur
kita membantu mereka yang terlambat, kasih kesimpulan, mereka jadi paham, oh seperti ini ya. Nah, penjelasannya tidak detail buat saya itu memang ya mohon maaf, salah satu resiko dari keterlambatan. Ya, tadi saja mengenai tipe 1 saya sudah mengulang sampai 3 kali karena memang ada pertanyaan di tipe pertama begitu ya. Next. Oke ya, Bapak Ibu perlu diperhatikan kalau kita bicara offline dulu ya. Teknik presentasi offline itu tentunya ada alat bantu. Ya, alat bantu. Nah, alat bantu pertama kita sebut slide. Yang materi software PPT ini adalah alat bantu. Ya, jadi slide itu bagaimana menjelaskan ke orang biar kita bisa paham ya. Nah, tujuannya apa? Mendukung pencapaian, menguatkan pesan verbal dan menciptakan karakter serta emosi melalui gambar dan warna. Ya, penting ini slide ya. Tetapi saya pernah ketawa sendiri ketika mungkin Bapak Ibu pernah yang mendengar satu statement Rocky Gerung dalam sebuah acara TV. Dibilang kalau orang selalu bergantung pada PPT gitu ya, ya kan PowerPoint, selalu bergantung PowerPoint, ketahuan bahwa dia nggak punya power katanya. ya ini kalau kita juga jangan baper Bapak Ibu. Kenapa dengan pernyataan Rocky Gerung akhirnya kita nggak mau pakai PowerPoint ya, itu juga penempatannya nggak pas gitu ya. Ya ini sah-sah aja gitu. Karena kenapa? Banyak bercandaan juga jangan-jangan Rocky Gerung nggak bisa PowerPoint atau nggak sempat bikin, kan bisa aja ya. Jadi akhirnya dia mendukung apa yang dia lakukan gitu ya. Next Mbak Siva. Oke ya, masih di alat bantu slide ya. Ini ada beberapa pakem ya. Saya rasa ini sangat mudah untuk kita pahami ya. Jadi satu baris kalau bisa 3 sampai 4 kata, maksimal 6 sampai 7. Terus maksimum 7 baris per slide ya. Gunakan huruf sesuai kebutuhan ya. Contoh misalnya judul 3540, subjudulnya 2832 ya kan. Nanti di bawahnya 2426 ya. Satu ide dalam satu slide. Gunakan desain warna yang sesuai ya. Jenis huruf yang mudah dibaca dan seterusnya ya. Jadi gini, di halaman ini ingin menunjukkan bahwa presentasi itu perlu seni. Ya, jadi jangan ngerasa saya menguasai materi, Pak, saya siap. Itu belum tentu loh. Ya, hati-hati ya. Orang yang tidak biasa membuat PowerPoint, ketika dia katakan menggantikan tapi materi yang buat orang lain, itu pasti akan ada perbedaan dari cara kita menyampaikan. Nggak percaya, silakan jajal sendiri, silakan coba. Ya, karena kita yang buat kita tahu halaman demi halaman tuh apa isinya kita tahu. Tapi begitu orang kita membaca dulu sebentar, menyimak. Kalau kita bisa menyimak, kalau enggak, kita nggak bisa menjelaskan. Ya, jadi itu. Terus kalau masalah huruf, disesuaikan saja Bapak Ibu dengan materi ataupun tata seni penulisan ilmiah lah. Karena kan presentasi ini penulisan ilmiah ya. Jangan sampai gini, materi presentasi ya kita menulis dengan huruf misalnya monotype kursiva. Ya, Bapak tahu nggak? Huruf monotype kursiva itu jenis huruf yang sering dipakai di undangan pernikahan. Kalau undangan pernikahan, monotype kursiva kan begitu, hurufnya miring, penuh dengan daya seni. Undangan pernikahan jelas harus penuh dengan artistik. Lah kalau materi presentasi, ya pakai huruf yang biasa undangan pernikahan, orang nanti bacanya miring-miring. Ya, 3 jam webinar kayak gini keluar tengklek lehernya, kasihan ya, miring-miring gitu loh bacanya. Jadi tolong disesuaikan. Nah, biasanya sih Arial, Times New Roman tuh udah bagus lah, ya, atau Calibri juga boleh lah, ya. Next, Mbak. Oke, alat bantu lain ya selain tentunya PPT atau slide adalah flip chart. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa di satu klien saya pernah mati lampu menyampaikan dengan alat bantu dengan flip chart, itu saya pernah lakukan. Jadi flip chart itu kertas yang kita susun di whiteboard, kalau kita nulis halaman pertama kita balik. Kita bisa balik. Nah, enaknya begitu kita meresum, kita bisa tarik lagi tuh. Ini halaman 1 kita ulang lagi, terus kita resum di bagian akhir apa sih yang sudah kita terangkan ya. Kalau whiteboard repotnya kita sudah harus ngapus. Capek kita ngapusnya, tapi kalau mengulang melihat lagi di kertas tadi lebih enak ya. Kedua, whiteboard. Tidak ada flip chart ya sudah, whiteboard pun jadi. Ya, ini juga semua alat bantu sesuai dengan fasilitas dan tentunya kesukaan kita. Ya, Bapak Ibu kalau saya tanya ada flip chart, ada whiteboard, mau pakai yang mana? Ini kan udah bicara pilihan. Kalau saya pribadi ditanya flip chart atau whiteboard, saya akan memilih flip chart. Ya, lebih enak, kita nggak perlu menuliskan ulang, melihat aja tadi di lembar kertas keberapa kita tulis ya. Kemudian laser pointer, tahu ya. Jadi kalau kita nunjuk
Ya, ini terutama offline itu perlu laser kita untuk nunjuk. Ya, warnanya merah. Tapi memakai juga ada seninya Bapak Ibu. Jangan nunjuk kemudian kita puter-puter terus selama menerangkan. Orang yang di baris terdepan itu bisa pusing ngelihat warna merah yang diputer-puter. Ya, kesannya seperti ini, masa kecilnya kurang bahagia. Ya, memakai pointernya diputer-puter gitu ya. Jadi berguna enggak tapi ngebuat orang jadi pusing ya. Yang kedua, alat untuk demo. Karena ada kan Bapak Ibu kita presentasi meyakinkan orang bahwa prototipe, bahwa sampel itu gunanya itu ya. Terus yang berikutnya alat bantu lain yang dibutuhkan secara spesifik yang terkait sama apa? Sama topik kita. Bawa aja. Mau itu poster kayak, mau itu video, itu semua juga alat bantu ya. Seperti itu. Next, Mbak. Oke, ya ini beberapa hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu saat kita menyampaikan ya. Pertama, mata. Apa maksudnya dengan mata? Tadi disampaikan sama Bang Ahmad bahwa bagaimana kita meyakinkan orang dari sisi eye contact. Nah, mata itu eye contact. Apa maksudnya eye contact? Kontak mata. Ingat, ini kontak mata ya, saya bisa ajarkan ke orang yang dewasa. Kalau saya mengajarkan anak-anak SD gitu ya, atau bahkan SMP, kontak mata itu buat mereka belum berani. Ya, bahkan orang-orang dewasa beberapa ini juga masih belum berani tuh melakukan kontak mata. Ya, anak kecil apalagi kita ngomong, kita nggak perlu ngeliat matanya dan dia juga nggak perlu ngeliat mata kita. Pokoknya penting ngomong aja. Ya, ada yang menatapnya justru nggak berani. Ya, tetapi dalam kaidah orang dewasa, ya materi itu harus disampaikan dengan kontak mata. Artinya apa? Kalau di depan saya offline ada katakan 100 orang, 20 orang itu saya harus lihat matanya langsung. Ya, jadi nggak ngeliat ke bawah, nggak ngeliat ke atap, nggak ke langit-langit gitu loh. Ya, dan kalau ya ini ada anjuran kalau kita nggak mampu, Bapak Ibu deg-degan nih, ya nyes saja kalau kita ngeliat mata, boleh kita ngeliat kening. Tahu ya kening ya, kening itu jidat. Ya, ngeliat jidat. Ya, biasanya kan mata itu apalagi kalau atasan, kayaknya kita bawaannya ngeri aja gitu loh. Ya, kedua suara. Ya, ingat suara itu ya kita keluarkan. Ya, ini kalau kita bicara volume ya. Ya, kalau volume tinggi, kita keluarkan pada hal-hal yang penting kita untuk ingatkan atau kita keluarkan. Ya, jadi nggak selamanya kita intonasinya selalu tinggi. Waduh, itu jadi aus tuh. Dan terkesan kita terkesan jadi trainer marah-marah kita. Ya, tetapi kalau sesekali bahwa poin penting kita agak tinggi karena mau menunjukkan itu penting. Ini penting loh. Nah, gitu loh. Ya, itu di volume suara. Kedua, ekspresi. Ya. Ekspresi itu menunjukkan ya bahasa tubuh kita ikut mendukung apa yang kita sampaikan. Jangan pernyataan tertawa tapi kita bawaannya murung dan sedih. Kita lagi menyampaikan tentang kesedihan tetapi efek kita seperti tertawa, itu juga nggak diajarkan begitu. Ya, jadi ekspresi intinya sikap kita gitu ya atau tampilan mimik muka yang relevan dengan apa yang kita sampaikan. Itu ekspresi. Ya, yang ketiga, yang keempat penampilan. Tadi sebagian saya sudah sampaikan ya. Penampilan suka tidak suka Bapak Ibu turut mendukung berhasilnya presentasi. Sekali lagi ini adalah offline. Ya, dari mulai pakai baju apa, celana apa, kemudian pakai dasi apa, sepatu warna apa, bahkan kaos kaki warna apa. Bahkan mama biasanya pernah diajarkan mau pakai celana dalam apa juga. Kadang-kadang juga kita dibikin nyaman atau tidak. Ya, ini saya juga, ini trainer konyol juga, tapi memang begitu, ya, gitu, ya. Jadi jangan sampai, kita durasinya panjang, mohon maaf banget, jangan pakai yang talinya kendor. Ya, ini pengaruh sekali, dan ini kalau nggak diperhatikan, saya merasa kok kurang bagus. Bahkan warna kaos kaki loh, Bapak Ibu pernah nggak keluar kantor celana saya warna coklat, berarti kaos kakinya coklat dong. Celana warna hitam, ya sudah, kaos kakinya warna hitam, sepatunya apa, itu semua masuk dalam penampilan, ya. Kalau Bapak ingin mendalami tentang penampilan, coba searching di Google namanya grooming. Ya, grooming itu spellingnya GROOMING, grooming. Ya, cara berpenampilan yang bagus ya, bukan hanya untuk presentasi, ya, untuk ke resepsi, kondangan atau apa yang forum resmi itu grooming cukup bagus buat pegangan ya. Terakhir adalah postur atau bahasa tubuh. Ya. Jadi gampang sekali melatih postur bahasa tubuh ya, salah satunya kita jangan pernah berdiri di satu titik, itu juga melatih postur atau tubuh kita. Ya, terus diri juga jangan terlalu banyak nyender, juga jangan hanya berdiri di
satu titik panggung, ya. Kalau dia online, Bapak Ibu, ya, ini mohon maaf ya, online, ya. Kadang kita harus perhatiin pinggang ke atas saja, ya. Saya berapa kali webinar di pandemi kemarin, atasannya mungkin kemeja, apa bawahnya saya bisa sarung, bisa celana futsal, ya. Karena memang online kan kita kamera itu nggak mendeteksi pinggang ke bawah, ya. Banyak juga teman-teman saya yang dosen kalau ngajar begitu, atasannya jas, Bapak Ibu, jas pakai dasi, bawahnya celana pendek. Kalau itu offline gimana itu, pakai jas, pakai dasi tapi bawahnya celana pendek, ya pasti malu lah. Tetapi kalau online it's okay, ya, yang terlihat di pinggang ke atas gitu, ya. Itu bagi laki-laki. Kalau perempuan tentunya menyesuaikan, ya. Entah itu blus, blazer, ataupun kalau offline itu sepatu hak tinggi atau pakai celana atau pakai rok gamis, itu silakan dibuat nyaman saja dan kepantasan. Ya, presenter itu harus bisa memantaskan dengan siapa audiensnya. Ya, next. Oke, nah ini uraian yang saya sampaikan tadi, ya, mata, ya, eye contact gimana, suara, ya, tadi jangan sering terlalu tinggi, ya, jangan terburu-buru, ya, kita perlu berhenti sejenak untuk ngatur suara kita. Ya, bahkan tadi Bapak Ibu mungkin bisa lihat saya online aja sudah siap ini. Seperti kalau ini di zoom kamera dekat sekitar saya ada minuman air putih, ada kopi. Ya, jadi ini perlu juga untuk meningkatkan energi kita, ya. Terus kemudian jangan bercanda. Ingat ya, bercanda di sini bukan berarti kita tidak bisa atau tidak boleh melakukan ice breaking, bukan. Ya, jadi dalam buku-buku ice breaking itu dinyatakan bahwa bercanda berbeda dengan ice break. Ya, ice break itu membuat satu kondisi yang tadinya terlalu tegang, kaku, kita mungkin bermain game, kita bermain dengan pertanyaan atau dengan kuis, itu termasuk yang kita sebut ice break. Ya, menyegarkan suasana itu gimana tuh ice breaking namanya, ya. Oke, next. Oke, ekspresi. Tadi saya sudah sampaikan, ekspresi adalah bagaimana kita menyampaikan, ya, gerak tubuh kita sesuaikan dengan apa yang mau kita sampaikan. Ya, penampilan tadi saya sudah kupas, ya, kita baca di grooming, ya, baju kita pakai apa, celana, kemudian mungkin sampai jam tangan, kaos kaki, ya, sepatu, bahkan mohon maaf tadi saya bicara dengan sampai pakaian dalam, ya, terutama wanita juga harus diperhatikan, ya. Ini mohon maaf kalau bagi yang tidak memakai hijab, ya, jangan pernah jadi trainer itu memakai baju yang tembus pandang. Maaf ya, saya spesifik menyampaikan karena jangan sampai gini, pesertanya jadi hilang fokus. Ya, tidak ke materi tetapi ke badan Anda sebagai presenter perempuan. Ya, udah tembus pandang dan tidak memakai kaos dalam, ya, lapisan kedua begitu loh. Ini juga perlu diperhatikan, ya. Jadi tidak mengganggu pikiran para peserta yang laki-laki. Ya, yang laki-laki juga apakah bisa salah kostum sehingga mengganggu peserta perempuan? Bisa saja. Bisa saja, ya, contohnya memakai celana yang ketat, baju dimasukin dan seringnya berdiri di dekat peserta perempuan. Ya, kita sebenarnya jalan 1 jam membawakan pelatihan, baik peserta itu bisa menilai loh karakter nih trainer seperti apa, kita bisa nilai. Ya, jadi kita juga Bapak Ibu sebagai presenter itu dinilai loh sama peserta, hati-hati. Ya, next. Oke, tadi juga saya sebutkan postur tubuh. Nah, ini saya mengutip Bapak Ibu dari satu referensi, ya, dari posisi berdiri aja sudah kita diajarkan. Ya, jadi dari ini ya, dari kiri ke kanan kita lihat, ya, ada yang disebut sway back. Sway back itu berdiri tapi punggungnya agak ke belakang. Ya, nah yang kedua disebut lumbar atau lordosis. Ya, jadi perut ke depan, kemudian mohon maaf gitu ya, bokong kita ke belakang. Ya, ini kan semua sebenarnya kesalahan fisik kita, ya. Ya, entah dari lahir ataupun treatment kita dalam duduk berdiri itu juga mempengaruhi. Terus ada yang disebut thorax kyphosis. Lihat aja gambarnya begitu, kayak orang nggak pede, ya, yang tengah itu. Terus yang disebut forward head. Forward head itu kepalanya kayak cenderung mau jatuh ke depan gitu loh. Ya, yang paling bagus di paling kanan adalah good posture. Ya, tegap, ya, tapi juga nggak seperti TNI gitu tegapnya, orang juga takut gitu ya. Tapi kondisi kita ini seperti siap untuk membawakan sesuatu gitu loh Bapak Ibu. Ya, tidak dalam kondisi yang kelihatannya nggak bersemangat, kayak lagi sakit seterusnya. Itu nggak membuat delivery kita tuh menjadi baik gitu, ya. Next. Nah,
Ini terakhir sebelum saya sampaikan atau putar video nanti ya, Bapak Ibu ya, ini bagi yang tadi terlambat ya, yang saya sampaikan dari awal ya, bahwa teknik presentasi itu adalah bukan satu kemampuan yang atau bisa berdiri sendiri, tidak, saling berkaitan. PowerPoint harus sudah bisa, kemudian bagaimana kita belajar tentang grooming, bagaimana kita belajar menghargai orang lain dengan banyak mendengar ya. Nah, dari summary ini pertama adalah tadi fakta tentang mendengarkan. Jadi mendengarkan jauh lebih sulit daripada membaca. Kemudian apa saja yang kita siapin dalam persiapan menuju presentasi ya, dari membuat profiling gitu ya. Kemudian dari menggali materi kita nanti tujuannya apa. Kemudian sampai kita membuat modul itu sendiri atau PowerPoint-nya. Ya, itu masuk dalam fase persiapan. Yang kedua, tipe apa yang mau kita ambil? Tipe presentasi apa? Ya. Kemudian alat bantu apa yang kita butuhkan? Ya. Kalau Bapak Ibu seorang presenter, saya kok yakin peralatan yang kita bawa sendiri pasti kita punya. Ya. Saya sampai hari ini sudah punya laser point sendiri, kemudian kabel data proyektor dari laptop ke proyektor, kemudian eksternal hard disk juga ada. Ya. Saya lagi meniatkan mau membeli proyektor portable. Ya, ada beberapa merek Jepang yang saya sudah searching itu ya. Memang harganya cukup lumayan di atas 10 juta, tapi kalau kita bawa kemana-mana tuh dengan tas yang ransel biasa aja masuk. Ya, jadi ukurannya sekitar ke 15 kali 15 lah kurang lebih ukurannya gitu. Jadi sangat kecil karena mahal, seperti sama proyektor yang kita mungkin beli harga 5 juta atau 6 jutaan. Ya, jadi seorang trainer biasanya udah peralatan ngajarnya itu udah siap. Ya, bahkan saya juga pernah bawa spidol dari rumah itu 2 pasang, merah biru itu saya bawa di tas. Ya, jadi saking prepare-nya itu Bapak Ibu. Ya, nah yang berikutnya adalah penyampaian presentasi. Nah ini how to deliver-nya gimana, ini di bagian akhir. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang baru menyimak atau ketinggalan, teknik presentasi sekali lagi kemampuan yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, itu harus didukung sama kemampuan-kemampuan lain. Ya, yang kita butuhkan untuk mendelivery atau menyampaikan materi atau informasi. Ya, next. Oke, ya ini memang di tempat Mbak Siva judulnya ini kepotong-kepotong nggak Mbak? Yang di atas, jadi kayak nih misal halaman ada ini. bacaan penyampaian gitu kan? Betul. Dari laptopnya Pak, mohon maaf. Oh ya udah, oke nggak apa-apa. Nah halaman terakhir ini selalu saya kutip Bapak Ibu setiap di akhir webinar. Jadi cuma 40% nih dari pengetahuan yang didapat setelah training bisa diterapkan. Bayangkan cuma 40 yang nyangkut. Ya apalagi mohon maaf gitu di atas usia 40 mengingat yang lebih banyak rasanya sulit. Karena ini manusiawi banget gitu loh ya. Jadi harus harus diulang. Ya, jadi nanti Bapak Ibu ya kalau sudah memiliki modul langsung diingat. Terus bikinkan resume supaya kita bisa membawakan sendiri. Ya, jangan memakai materi dari saya. Materi dari saya buat pegangan aja. Yang harus disampaikan materi dari Bapak Ibu. Itu yang paling bagus, ya. Kemudian yang kedua, setelah 6 bulan sisa 25%, sisa seperempat. Ya. Nah, setelah setahun tinggal 15%, Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bang Ahmad Fikri kalau setelah di atas 2 tahun, Bang? Masih ada yang nyangkut, Bang? Saya tangkap agak kurang. Bahkan udah lenyap di telan bumi ya Bang ya, udah hilang sama sekali gitu loh. Nah ini bukan statement saya, tapi ini orang Amerika yang membuat satu survei ya, bahwa betul ya kalau kita nggak mengulang-ulang ilmu itu akan hilang Bapak Ibu ya. Itu saja webinar kita kali ini Bapak Ibu, mohon maaf jika masih ada yang salah kata atau sikap dalam pembawaan saya, mohon maaf sekali lagi. Baik Mbak Siva, saya rasa cukup sekian, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Pri. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen materi sebentar. Nah, untuk Bapak Ibu peserta webinar yang ingin mendapatkan e-sertifikat dan e-materi dapat menghubungi saya atau bisa scan QR code yang ada di sini. Maka Bapak Ibu dapat investasi sebesar 150 per orang. Maka akan dapat e-sertifikat dan e-materi dari Pak Pri sekaligus video. Selanjutnya, kami butuh evaluasi untuk improvement di webinar selanjutnya. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi link Google Form di bawah ini. Berikut linknya dan QR code-nya.
bisa di-screenshot. Terima kasih Pak Pri atas pemaparannya. Apakah ada kata-kata terakhir dari Ya. Pak Pri? Ya, Bapak Ibu, teknik presentasi jangan pernah kita berpuas diri, kita merasa sudah belajar, tapi belajar sampai kita tidak bisa belajar lagi kapan? Saat kita sudah di alam kubur. Jadi jangan pernah berpuas diri, terus meningkatkan kemampuan kita sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih Mbak Siva dan Bapak Ibu. Terima kasih kembali Pak Pri. Terima kasih. Terima kasih Pak Pri, Mbak Siva. Baik, terima kasih Terima kasih. Pak Riptawan, Ibu Indah, Terima kasih, Pak Pak. Dewanto.